Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, bisa bersua, berjumpa dengan ikhwah-ikhwah kita sesama muslim tanpa ada ikatan darah, tanpa ada ikatan nasab. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, saat ini kami bersama owner dari Mozilla Farm, Pak Saipul nggih, Pak Saipul nggih. Masya Allah, jazakallah khairah. Kami disambut dengan hangatnya, dengan air susu yang masih hangat, Masya Allah, masih fresh. Kita di Mozilla Farm ya, di Godzilla Farm, Masya Allah. Ini juga ada filosofinya mungkin, karena Godzilla terkenal dengan sesuatu yang besar, dan memang nampak ya, ini barusan sedikit berjalan di sekitar peternakan, luar biasa sekali. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang terbesit dalam benak saya, ya, mumpung kita masih dalam suasana di Godzilla Farm, ya, saya ingin bercerita tentang ilmu perkambingan. Tapi ini ilmu syar'inya, Pak. Nggak apa, Pak ya. Kalau ilmu tentang perkambingan teknisnya, saya nggak punya kafaah, nggak punya pengetahuannya sama sekali. Ya, ketika sampai di sini saya terdengar dan saya teringat ya, ini juga ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sayup-sayup disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Ya, tidaklah seorang nabi, padahal kita tahu nabi jumlahnya banyak, tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian, itu bukan sekedar basa-basi, tapi ini adalah sebuah kisah nyata. Allah Subhanahu wa taala firman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ucapan Nabi SAW, perkataan dan sabdanya Nabi SAW itu pasti nyata. Beliau bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah ada seorang nabi yang diutus kecuali pasti pernah memiliki pengalaman dengan kambing sebagai pengembalanya. Maka disinilah kemudian di dalam riwayat yang lain dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bercerita, aku pun demikian. Bahkan kalau kita tilik dalam buku-buku sejarah Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan lebih dini daripada kita semua. Kalau Pak Saipul sudah berteman dengan dunia perkambingan usia berapa? 18. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih dahulu daripada kita semua. 4 tahun, Pak. Kalau kita lihat ya dalam sejarahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup dibawa ke pengasuhan Halimah As-Sa'diyah di Taif, di Bani Sa'ad, ya, itu kan sekitar usia 3 sampai 4 tahun itu sudah hidup dengan lingkungan ya pengembalaan kambing. Dan itu berlanjut lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan ke ibundanya tercinta ketika usia muda, di usia 12 tahunan itu juga mengembalakan kambing. Cuma bedanya kalau di usia 4 tahun itu baru sebatas membantu ibunya tercinta, ibu sepersusuan ya, yaitu Halimah. Sedangkan di usia 12 tahun disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, aku dahulu itu mendapatkan upah di usia yang mungkin anak-anak kita masih duduk di bangku SMP, subhanallah. Itu ternyata kembali lagi mengembalakan kambing. Bahkan mendapatkan qararid li ahli Makkah.
Qararid itu adalah upah yang tidak seberapa sebenarnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau tidak mau harus turun langsung, harus membantu mengcover dan menutupi hajat hidupnya pamannya tercinta Abu Thalib. Ya, maka dari sinilah ada banyak faedah yang bisa kita petik sebenarnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Di antara sekian banyak faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah mengembalakan kambing adalah satu profesi yang terhormat dan mulia. Itu yang perlu kita yakini. Bukan hanya sekedar basa-basi. Ini adalah sebuah fakta. Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ma ba'atsallahu nabiyyan, seluruh para nabi. Ya. Jadi seluruh para nabi dan mereka adalah orang-orang mulia dari kita, ternyata memiliki profesi yang kental sekali dengan kehidupan perkambingan, subhanallah. Makanya beberapa ulama itu mencoba untuk menelusuri apakah memang benar. Tentu kita tahu atau tidak harus tetap meyakini terlebih dahulu bahwasanya hadis Nabi SAW ini memang benar adanya. Tapi sejarah membuktikan hakikat sebenarnya memang demikianlah kebenaran sabda Nabi SAW. Diungkapkan oleh banyak, yakni para ulama. Memang seluruh para nabi punya profesi. Tapi mereka tidak bisa meninggalkan profesi yang lain sebagai seorang pengembala. Kalau kita kenal Nabi Daud, terkenal dengan pandai besinya. Itu juga pernah mengembalakan kambing. Nabi Nuh alaihissalam misalnya, membuat bahtera yang kita kenal dengan tukang apakah? Kayu. Tukang kayu. Tapi sebenarnya Nabi Nuh alaihissalam itu juga seorang pengembala kambing. Bahkan kalau seandainya kita lihat, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuturkan di antara seluruh para nabi ini ada pengembala kambing tulen. Berarti nggak sembarangan ini. Bukan hanya sekedar sampingan, bukan hanya sekedar bisa ngasih makan. Tapi 4 nabi ini adalah orang-orang pilihan yang tahu betul seluk-beluk dunia perkambingan. Siapa saja para nabi ini? Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini dinukilkan dalam beberapa kitab oleh para ulama. Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, pun demikian Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar, qasidinnya Minhajul Qasidin. Itu menyebutkan ada 4. Yang pertama itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Makanya kalau kita lihat ceritanya Nabi Musa alaihissalam ketika harus keluar dari istana yang membesarkan dirinya, ketika terjadi pergolakan hingga 1 nyawa melayang, dia dikejar-kejar oleh bala tentaranya Fir'aun. Lah disinilah kemudian dia hidup untuk menutupi kekurangannya dengan mengembalakan kambing. Al-Quran mengabadikan di dalam surat Al-Qasas. Ternyata Musa alaihissalam itu 1 di antara 4 yang tergolong pengembala kambing tulen. Selain Nabi Musa alaihissalam, Ibnu Abbas menuturkan ada nabi yang lain. Siapa? Ternyata Nabi Syuaib alaihissalam. Siapa sangka Nabi Syuaib alaihissalam, meski kisah dan namanya jarang disebutkan di dalam Al-Quran, tapi dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Syuaib ini ternyata memiliki profesi yang jarang terekspos oleh buku-buku sejarah. Beliau termasuk di antara nabi yang mahir, memiliki keilmuan yang dalam tentang dunia perkambingan, subhanallah. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu adalah Nabi Nuh alaihi salam, subhanallah. Ya, dan yang terakhir siapa kira-kira? Yang terakhir siapa? Nabi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, merekalah sebenarnya para pengembala kambing tulen. Ya, makanya disebutkan dalam beberapa riwayat pula, apa sih bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar tahu dunia perkambingan? Ya, seluk-beluk sampai dalam mencari pakan yang layak untuk kambing. Itu pernah ditanya oleh para sahabat. Kalau tidak salah dari riwayat Jabir ibn Abdullah.
ketika para sahabat ya ini kan sudah ngumpul bareng di kota Madinah ini ceritanya. Sedangkan Nabi SAW di usia 4 tahun di Taif dekat Mekah. Di usia 12 tahun mengembalakan kambing dapat upah, itu juga di kota Makkah. Memang masa kecil dan mudanya Nabi SAW itu di kota Makkah. Baru di usia 45 tahun Nabi SAW akhirnya hijrah ke kota Madinah. Tapi pengalamannya ya tentang kepiawaiannya beliau dalam ilmu perkambingan ini tetap nggak bisa lepas dari diri Nabi SAW. Ketika sudah tinggal di Madinah dan kebanyakan para penduduk Madinah ini profesi mereka adalah sebagai petani di sini. Lah Nabi SAW kedapatan sedang berbincang-bincang dengan para sahabat. Para sahabat lagi nyari apa? Nyari siwak. Ya, nyari siwak. Siwak itu batang dari pohon siwak yang dipakai untuk membersihkan gigi, mulutnya. Aromanya memang wangi. Subhanallah, Nabi SAW kemudian nyeletuk kepada para sahabat, carilah yang warnanya hitam. Ketika itu para sahabat langsung bertanya, omongan seperti ini itu tidak akan keluar kecuali dari orang-orang yang sebenarnya faham dunia perhewanan. Apa kaitannya? Karena biasanya mengetahui tentang batang, tentang daun yang bagus, pakan yang enak, itu biasanya para pakar ahli hewan yang faham. Nah di sini kemudian nyeletuk ya nih para sahabat, ya Rasulullah, akunta tar'al ghanam, langsung. Karena sebagian sahabat kan nggak tahu masa kecil Nabi SAW. Sebagian sahabat itu memang semenjak kecil tinggal di kota Madinah. Nabi SAW cuma kecil di kota Makkah. Ditanya, apakah dahulu jenengan ini pernah mengembalakan kambing? Iya. Barulah kemudian dalam redaksi yang lain mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam, dan bahkan aku pernah mengambil upah ya dari mengembalakan yani kambing. Inilah bukti kata para ulama. Jadi nggak sembarangan Nabi SAW. Maaf ya, kalau saat ini kan rata-rata, dan ya itu bukan suatu hal yang tercela memang. Ya, yang namanya mengembalakan kambing ini kan dunia bisnis yang perlu ya di manage dengan baik. Ada ownernya, otomatis owner ya hanya mengurusi hal-hal yang sifatnya umum, bahkan keluar. Ya, bahasanya itu marketingnya itu yang diurus, dan itu memang butuh orang-orang. Ya. Tapi subhanallah, Nabi SAW tahu betul sampai pakan yang bagus apa, ini apa, dan itu diakui oleh para sahabat, karena ketika mengatakan demikian itu biasanya keluar dari orang-orang yang paham betul tentang dunia perhewanan, dunia perkambingan, ketika nyari makanan yang bagus. Maka inilah diantara yani faedah yang luar biasa sekali. Jangan sampai kita merasa terhina. Jangan sampai kita merasa berkecil hati. Ya salam, keluarga saya, bapak saya pengembala kambing, terkenal dengan baunya, kemudian ini profesi orang miskin dan lain sebagainya. Biarlah anjing menggonggong, biarlah orang-orang berkata apapun. Syariat sudah membuktikan bahwasanya mengembalakan kambing adalah profesi yang mulia dan terhormat. Kalau kita tilik, inilah yang bisa menarik banyak yani faedah. Maka terakhir, ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dunia perkambingan, mengembalakan kambing ini ternyata memiliki keutamaan dan fadilah yang kata para ulama disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah taala itu memiliki kelebihan, terutama orang yang berinteraksi secara langsung dengan kambing. Berbeda dengan hewan-hewan lainnya ketika diternak. Ibnu Battal rahimahullah taala mengatakan salah satu di antara keutamaan orang yang menggunakan kambing berinteraksi langsung ya, itu bisa melatih apa? Ya, satu kesabaran, itu kata Ibnu Hajar. Sabar banget memang. Ya ini coba kita lihat ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam segala hal. Kadang kalau malam ada teriak langsung kita ya didatangi. Bahkan yani tingkat yani kesabarannya itu sampai pada derajat
kita bisa langsung gendong. Makanya ini adalah salah satu di antara hewan yang dimudahkan ya dengan kita. Meski tadi ada yang sampai berapa tadi Pak? 100? Itu kan cuma satu. Yang lain-lain kalau sakit dan lain sebagainya, patah terus kakinya itu masuk apa Pak? Yani kandang. Itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan yani kambing ini dengan bentuk yang tidak jauh berbeda dari sisi apa? Bobotnya dengan yani manusia. Hal ini tentu berbeda dengan, maaf ya, kalau seandainya sapi ya kakinya terkilir susah kita nggak bisa gendong. Ya, kata para ulama inilah bentuk-bentuk bagaimana dengan mengembalakan kambing ini bisa benar-benar melatih kesabaran yakni kita. Dan di antara yang lain kata Ibnu Battal rahimahullah taala itu melatih kesigapan kita. Terutama adalah tadi kesigapan di saat ada di antara kambing kita yang sakit. Itu langsung kita sigap bisa. Jadi subhanallah, kecuali kalau seandainya sakitnya parah, mungkin kita baru bawa ke dokter spesialis hewan misalnya. Tapi hal ini nggak berlaku kan kalau kucing apa, itu kan kada beda penanganannya, maaf lah ya. Mungkin ya nih ayam kadang-kadang belum sampai ditangani ya sudah langsung dipotong aja, selesai masalah udahlah. Tapi kambing subhanallah. Lah disinilah ada hubungan emosional sebenarnya. Ya, antara pengembala yang interaksi langsung dengan si kambing, melatih kesabaran kita, melatih kesigapan kita, di antaranya adalah melatih kejelian kita. Ya, ini apa buktinya? Nah, ini beberapa ulama menjelaskan kejelian itu dilihat dari sisi salah satunya adalah jenis pakannya. Mereka pasti kita akan kasih pakan yang spesial, nggak sembarangan. Maaf lah ya, berbeda dengan bebek dan ayam. Kadang-kadang kita nyari sisa-sisa makan dilempar, bisa dimakan ayam dan bebek. Tapi kalau mereka ini, ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala kambing ini enggak. Maka inilah melatih kejelian bagi para pengembalanya. Musim panas sudah enggak ada, dipikirkan bagaimana kita dapat makanan spesial. Makanya sekarang lagi musim-musim fermentasi gitu Pak ya. Tapi subhanallah di Godzilla Farm ini masih istiqomah ya Pak ya, pakai istiqomah hijau-hijauan subhanallah ya. Dan ini tadi sudah ngobrol sedikit pengaruhnya pada apa ya, ini fesesnya subhanallah, nggak terlalu bau, bagus masya Allah. Nah ini melatih kejelian, nggak sembarangan. Beda kalau seandainya maaf ya kita mengembalakan atau merawat ayam, karena saya juga kecil pernah seperti itu. Ya sudah, apa yang ada sisa makanan apapun yang busuk pun udah kita kasih, masalah selesai. Apalagi apalagi merawat wah sudah itu ya beda lagi. Dan di antara yang lain itu adalah melatih kelembutan yani kita, ya melatih kelembutan yani kita. Ya memang betul, coba kita lihat wajah-wajah sendu itu kan kelihatan ya dari apa ya, ini dari apa, dari kambing. Beda kalau seandainya kita lihat dari jauh saja, yang namanya anjing itu kita sudah kedahuluan rasa takut. Nah disinilah kemudian seakan-akan itu ada yang hubungan emosional ya antara si pengembala dengan yani kambing ini subhanallah. Dan ini melatih kelembutan nih sang ayah. Sekeras apapun kalau sudah bertemu dengan kambing itu subhanallah, seakan-akan hati kita yani terenyuh ya. Karena saya sendiri alhamdulillah ya, saya nggak sombong, tapi saya bersyukur yani sekali. Yani dahulu pernah, meskipun nggak lama, ya karena kala itu kita di kampung, di desa, nenek yani punya, alhamdulillah. Ya, saking senengnya sampai pertama kali saya dimarahi gara-gara naik kambing, terobsesi naik kuda. Ya, ketika itulah kambingnya nggak balik-balik. Ya, karena merasa ini sudah di luar kodrat saya sebagai kambing. Saya dimarahi sama nenek, intermezzo ya nih. Tapi subhanallah ada memang kedekatan emosional. Saya pernah merawat marmut, beda ya, merawat ayam di belakang rumah juga pernah. Kambing, kebetulan kambingnya nih, milik ya nih nenek, waktu itu masih rumah, subhanallah. Tapi memang ada hal yang berbeda dengan merawat kambing itu. Seneng banget itu ngasih pakan dan lain sebagainya ya. Dan ini adalah di antara ya bukti-bukti ilmiah nan syar'iyah akan manfaat dan keutamaan kambing. Nah terus apa yang bisa kita tarik dari sini? Karena ketika para nabi
semenjak kecil di usia dewasanya mereka sudah mengembalakan kambing, melatih kejelian mereka, kesabaran mereka, melatih kesigapan mereka, bahkan melatih apa tadi? Kejelian dan subhanallah, kesabaran semuanya. Inilah yang akan dibutuhkan oleh para nabi ketika nanti harus berhadapan dengan umatnya dengan berbagai karakter dan watak yang berbeda. Ya, kalau seandainya mereka dilatih untuk merawat yani bebek, ya maaf ya. Untuk tingkat faedahnya nggak terlalu dibutuhkan ketika mereka berdakwah di masyarakat. Karena bebek itu kan cuma kasih gala satu langsung nganan. Dikasih ke kanan dia ke kiri gampang. Ya. Dan umat nggak seperti itu kan. Coba kita lihat, ada yang Umar seperti itu kan. Ya. Ada yang seperti Abu Bakar, lembutnya luar biasa. Kalau kita nggak sabar, lah itulah nilai-nilai kesabaran itu sudah terasah pada diri Nabi SAW semenjak yani kecil, dan itu adalah efek positif dan pengaruh baik dari melatih dan merawat, berinteraksi dan mengembalakan yani kambing. Ya mudah-mudahan kelak nantinya, insya Allah ini Pak Saipul ya Pak ya nanti jadi pemimpin Pak. Gak tahu pemimpin apa insya Allah Pak. Karena sudah teruji kejeliannya, sudah teruji kesabarannya, sudah teruji kesigapannya, dan sudah teruji kelembutannya. Pilih Pak Saipul insya Allah. Ya mudah-mudahan ya faedah pagi hari ini, ya ini juga bagian dari kita bersama-sama ya mempelajari syariat yani ini. Memang syariat ini memang luar biasa sekali, menyasar yani seluruh lini kehidupan, dan ini menjadi karakteristik dan ciri khas yani syariat yani kita. Tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya masjid ya, kemudian sholat, puasa. Memang betul ini adalah pokok-pokok yani ibadah, tapi ternyata bukti kesempurnaan atau dalam bahasa yang komprehensifnya ajaran Islam itu menyasar dan juga menjelaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan yani kita. Yani kambing ada penjelasannya. Ini belum lagi kalau menjelaskan yani apa Pak? Keutamaan makan yani kambing. Wah itu butuh pembahasan lagi ini ya. Dan insya Allah kita cukup sampai di sini yani saja, dan saya sampaikan terima kasih kepada owner yani Godzilla Farm Pak Saipul dan ikhwah sekalian dari ikhwah-ikhwah di Lumajang ini di Lumajang masya Allah. Ya masya Allah luar biasa sekali saya diberikan kesempatan untuk bisa bertemu bertatap muka dengan ikhwah-ikhwah di sini ya, bersama-sama ya tadi ya kita belajar dari ya sirahnya Nabi, dari hadisnya Nabi. Mudah-mudahan kedatangan kita, kumpulnya kita di sini ini bisa semakin menambah yani hirah, semangat yani kita untuk belajar ilmu syar'i yang lain, karena syariat ini amat luas ya. Ilmu yang kita kuasai ini belum seberapa, dan tentunya mudah-mudahan sekali lagi Pak Saipul, pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menumbuhkan kasih sayang antar kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain kesempatan. Begitu Pak Saipul nggih. Matur suwun Pak ya. Saipul mudah-mudahan ya tetap yani semangat dan tetap digeluti Pak ini Pak. Ini profesi yang terhormat insyaallah ya Pak. Perlu diwariskan kepada anak-anaknya Pak ya. Insyaallah. Kalau butuh nanti butuh Pak. Di sini ada eduwisata Pak. Nanti juga dibuat training Pak untuk buat Pak. Bisa jadi nanti anak-anak saya tak trainingkan ke jenengan Pak, belajar kayak gini. Lawang Nabi SAW yani saja ya belajar tentang ilmu perkambingan itu sejak usia 4 tahun. Di mana? Di Taif itu jauh. Ya jarak Jember di sini insya Allah ya terjangkau insya Allah. Ya Pak ya. Ini demi untuk menularkan, mentransfer yani ilmu tentang perkambingan ini juga penting untuk dipelajari, untuk ditelaah, untuk diterapkan oleh yani kaum muslimin yang lain. Demikian bisa kami sampaikan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.